Wankawan TV1. Hari ini saya menghindari betul menonton televisi karena saya menganggap hari ini adalah hari bencana nasional. Makanya saya pakai baju hitam. Bukan karena pelantikan Prabowo, tapi pelantikan manusia hasil perselingkuhan konstitusi yang dilakukan oleh penguasa tertinggi negeri ini untuk menjadikan anaknya menjadi wakil presiden lewat pamannya, yaitu si Fufuka. Tadi saya agak gembira karena ternyata hati nurani anggota DPR dan MPR, manusia-manusia terhormat, masih ada. Dalam sidang MPR 1999, saya anggota MPR menyaksikan Pak Habibie sebagai presiden diteriakin oleh anggota DPR dan Pak Habibie hanya tersenyum. Saya melihat tadi videonya, Fufu Papa juga diteriakin oleh anggota MPR. Dan setelah itu Pak Habibie melihat setelah pertanggungjawabannya ditolak di 1999, saat itu saya sudah anggota MPR, dia tidak maju menjadi untuk maju sebagai calon presiden, padahal dukungannya masih sangat kuat. Pak Habibie punya etika dan moral yang sangat tinggi. Pada saat dia melihat bahwa publik tidak menerima, maka walaupun publiknya tinggi, maka dia memilih mundur. Tapi saya yakin bahwa Buku Bapak dan keluarganya pasti makin maju, tidak akan mundur. Kita lihat dikritik tentang hidup mewah, maka semakin tunjukkan hidup kemewahan. Ini memang keluarga yang menurut saja merusak moral dan bangsa. Tadi saya beritahu dikirimkan bagaimana ibu negara yang sudah selesai sebenarnya menunjukkan kemewahan dia masuk ke sidang MPR. Saya kemarin membaca buku Pak Prabowo seharian, yaitu Paradoks Indonesia, karena saya ingin melihat apakah Pak Prabowo melaksanakan ini. Kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, adalah ini agenda perubahan semua di dalamnya. Tidak ada keberlanjutan apapun dari program Jokowi yang ada dalam buku. Saya ingin melihat apakah Pak Prabowo mengangkat menteri-menterinya sesuai dengan pemikiran yang ada dalam buku ini. Buku Prabowo ini buku ketiga, edisi ketiga. Saya membaca mulai edisi 1 2012, kemudian 2014 edisi 3, edisi 2, edisi 3. Pemikirannya konsisten. Pemikirannya konsisten, tapi setelah mengangkat kemarin melihat menteri-menteri yang akan diumumkan mungkin tadi malam, maka saya katakan itu bukanlah kabinet Prabowo. Karena sangat berbeda dengan pemikiran yang ada di sini. Sangat berbeda dengan pemikiran yang di sini. Jadi saya katakan kalau melaksanakan pemikiran beliau sebagai presiden dengan buku ini, kalau saya nyatakan untuk nilai 10, maka saya katakan calon menteri yang mau diumumkan itu adalah nilainya maksimum 6. Mungkin setelah diumumkan nanti saya bisa lihat lagi. Jadi kita harus, Pak Prabowo sangat di sini dia menyatakan sangat terbuka, yang sering kita kemukakan bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oligarki. Dia sangatlah membahas buku ini bahwa sekarang hampir semua pejabat kita sudah bisa dibeli, bisa disogok oleh kaum oligarki. Pak Prabowo sendiri menyatakan ini. Dia menyatakan bahwa bangsa ini sudah rusak dan bahkan menyatakan tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Semua unsur-unsur negara sudah bisa dibeli
yang bisa disogok oleh mereka, dan kelihatannya 10 tahun terakhir mereka menjadikan Jokowi sebagai boneka mereka, dan mereka berhasil dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan menjalankan buku ini, pemikiran dia? Apakah Prabowo masih membawa bayang-bayang Mukini Mulyono? Prabowo, saya berharap kemarin Pak Prabowo menjadi merdeka. Saya berharap, karena saya lihat jadwalnya, Pak Prabowo akan mengantar Jokowi ke bandara setelah penyambutan di Balai Istana, mengantar dia ke ke Halim. Mudah-mudahan saat itu adalah pandangan terakhir Prabowo kepada Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Dan Prabowo harus menyatakan niatnya bahwa melepaskan kau demi keselamatan bangsaku, dan aku menjadi Prabowo yang sebenarnya yang melepaskan kalian. Itu yang saya harapkan terjadi. Mudah-mudahan jiwa patriotisme dan nasionalisme Prabowo bangkit dan membuang semua virus-virus Jokowi dalam darahnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, bahkan dalam mimpinya pun harus muncul. Karena saya menganggap Jokowi lah yang merusak bangsa ini, Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya, dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak, agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si kuku Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk kuku Bapak. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Beliau sudah menyatakan dalam bukunya ini bahwa setiap orang yang membela rakyat lemah, rakyat miskin, rakyat disingkirkan, itu pasti dimusuhi oleh para konglomerat, para oligark. Jadi saya tidak heran, tidak heran kalau oligarki mengejar-ngejar saya, karena memang mereka sedang panen terakhir lewat PSN yang dibuat Jokowi. Dan saya berharap Prabowo, saya ingatkan lagi di panggung ini, saya menyatakan Pak Prabowo menyatakan mau mati di atas kebenaran membela rakyat. Maka saya nyatakan, kalau mau mati membela rakyat, tempat mati yang pertama adalah PSN PIK 2 Rempang dan Ibu Kota Negara. Disinilah yang menunggu langkah Pak Prabowo untuk menyelesaikan bangsa ini. Jadi itu saya pikir banyak sekali hal-hal, dan saya berharap kuncinya hanya satu: bersihkan diri, hai Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo, dari pengaruh Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wankawan TV 1.